Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan, Bu, untuk saya. Sesuai janji kita kemarin, hari ini kita akan mewawancara seputar tentang dilema etika. Sebelumnya, Ibu bisa perkenalkan diri dulu, Bu. Boleh, perkenalkan, nama saya Dwi Enggar Fitri Astuti. Saya Kepala SD Negeri 4 Sawahan. Terima kasih, Bu. Kita langsung saja ya, Bu, ya. Ini terkait dilema etika atau bujukan moral yang pernah Ibu hadapi dan pernah Ibu alami selama Ibu menjabat di SDN 4 Sawahan. Baik, Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Ketika ada kasus terjadi di sekolah, misalnya ada pembulian seperti main molok dan lain sebagainya, yang pertama saya lakukan itu saya panggil, kemudian saya cari akar permasalahannya. Jadi sebenarnya dilakukan juga oleh guru-guru kami seperti itu, ya. Nah, tapi kadang-kadang kalau anak kan kadang-kadang lapornya ke guru, kadang-kadang ada yang lapor ke saya. Nah, memang di sini sudah dibentuk organisasi sekolah aman, yaitu saya sebagai penanggung jawab aja, nah guru-guru itu sebagai anggota. Nah, tetapi saya juga sering juga menangani langsung karena kadang-kadang izin guru repot atau kadang-kadang juga ini anak-anak juga kadang-kadang langsung ke saya lapornya. Jadi yang pertama saya lakukan ya saya identifikasi dengan cara mencari akar permasalahannya. Kenapa kamu tadi melakukan ini? Dari situ kita bicara dari hati ke hati, lalu terungkaplah apa yang menjadi penyebab dari dia melakukan hal seperti itu. Baik, Ibu, yang saya tangkap tadi dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ya, Bu, ya. Ibu mencari akar permasalahannya terhadap kasus tersebut. Nah, kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan-keputusan di sekolah tersebut terkait kasus-kasus yang dimana kedua kepentingan itu sama-sama benar, kemudian kedua kepentingan itu sama-sama mengambil kebajikan. Ini kadang-kadang terjadi begini ya, ada anak nih kok suka minta uang temannya gitu. Temannya kan ya akhirnya mungkin mengadu ke orang tua. Nah, orang tua melapor ke sekolah, ini kenapa ada anak si A ini suka meminta-minta uang temannya. Nah, sedangkan mereka ini kan dikasih jatah oleh orang tua memang buat dia sendiri gitu. Ternyata kadang-kadang diminta oleh si A ini. Nah, akhirnya ketika saya gali permasalahannya, si A ini dia merasa kurang uang sakunya gitu. Dia mendapat uang saku 2.000 saja dan dia merasa masih ingin lebih dari itu sehingga minta ke temannya seperti itu. Jadi kita ya tidak bisa menyalahkan 100% pada anak yang minta ini. Nah, kita juga dilema juga ya, kita mau menghukum dia kok dia memang keadaannya begitu ya kan, kemampuan orang tuanya segitu. Nah, kalau menghadapi hal seperti itu yang saya tanamkan ya ini ya, menanamkan rasa syukur pada anak ini. Berapapun yang kamu uang saku yang kamu diberikan oleh orang tuamu itu yang kamu manfaatkan, kamu gunakan sebaik mungkin. Nah, kamu juga bisa berpikir bagaimana supaya di sekolah nggak kehausan, bagaimana supaya tidak kelaparan di sekolah. Nah, itu kan bisa membawa bekal dari rumah. Nah, terkait kasus itu tadi, Bu, kasus di mana
ada siswa yang mengambil uang temannya karena merasa uangnya itu tidak cukup untuk ke uang jajannya, ya lah seperti itu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini dalam menindak kasus tersebut? Oh ya, yang tadi saya ceritakan itu dia minta-minta ya, dia nggak mencuri, nggak mencuri. Tapi ada juga kasus yang mencuri juga, nah itu pernah mengambil uang temannya, ada juga kasus seperti ini. Jadi ya dalam menanganinya ya secara dari hati, secara kekeluargaan ya, karena anak-anak di sini seperti anak-anak kita sendiri dengan pendekatan kasih sayang, pendekatan penuh pengertian, ya kan. Artinya kita tidak langsung menjustis kamu salah, kamu apa gitu ya. Tetapi secara keluargaan ya memang itu salah, tetapi secara perlahan bahwa meminta-minta itu tidak baik, bahwa mencuri, apalagi ini mencuri itu adalah perbuatan yang dosa menurut agama, dosa. Kemudian secara sosial juga itu kita akan dikecilkan oleh lingkungan sosial kalau kita berbuat yang tidak baik. Baik, jadi langkah-langkahnya pendekatan dari hati ke hati, memanggil secara langsung siswa tersebut. Nah, kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang menghadapi yang saya anggap efektif yaitu tadi dari hati ke hati. Jadi dia itu bisa mencurahkan isi hatinya, ya, karena dengan pendekatan secara kekeluargaan, lalu dia terbuka apa yang menjadi apa namanya ya, yang menjadi dilema dia, yang menjadi problem-problem dia itu keluar. Kadang permasalahan di rumah juga dia keluarkan. Itu. Dan kita juga harus tetap menjaga rahasia ya, kalau ada anak yang bisa ini mengungkapkan permasalahan dia. Baik, jadi Ibu melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan tetap menjaga apa yang disampaikan oleh siswa tersebut. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Ibu? Oh ya, gini, jadi setelah ini ya, setelah kita memahami problem dia, memahami, lalu kita mencari solusinya. Nah, itu kadang-kadang saya panggil orang tuanya. Nah, tidak semua orang tua itu bisa memahami maksud kita memanggil mereka untuk dialog, untuk kebaikan anak. Itu kadang-kadang mereka nggak terima, kadang-kadang merasa apa ya, membela anaknya, tetapi cara membelanya cara membelanya salah, karena cara membelanya itu pokoknya anak saya benar gitu, intinya begitu kan. Kita tidak mencari mana benar mana salah, tetapi kita ingin semua itu baik ya. Anak ini bisa menjadi benar dan baik, nah itu yang kita inginkan, seperti itu. Nah, jadi orang tua kadang-kadang tidak mau mengakui bahwa anaknya itu perlu diarahkan begini, perlu diperbaiki etikanya. Nah, itu kadang-kadang orang tua tidak terima. Jadi itu yang menjadi kendala. Tetapi alhamdulillah sebagian besar dari orang tua itu mendukung. Ketika ada ini terjadi perkelahian ya antara si A dan si B, dua anak nih, si A ini merasa benar, si B juga merasa benar, sama-sama merasa benar, tetapi terjadi perkelahian ya. Itu saya panggil orang tuanya si A, saya panggil orang tuanya si B, lalu si A dan si B ini menceritakan kronologinya. Nah, dan alhamdulillah orang tuanya juga sama-sama mendukung, mengerti. Nah, itu. Dan mereka juga menasihati anaknya masing-masing juga di situ juga saat berhadapan itu juga. Nah itu enak kalau seperti itu, sama-sama mengertinya, dan akhirnya bisa damai dengan nyaman. Itu enaknya kalau orang tua itu
bisa mengerti. Jadi tantangannya ini ada orang tua yang bisa mengerti dan ada orang tua yang tidak bisa mengerti terhadap kasus-kasus yang terjadi yang melibatkan anaknya. Baik Bu. Kemudian apakah nih dalam menyelesaikan kasus tersebut ibu itu memiliki suatu tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus tersebut? Ini ya, kalau misalnya nih ada seorang anak yang hari ini dia kelahi dengan si A, ternyata besok kelahi lagi dengan si B, besoknya lagi kelahi lagi dengan si C. Nah, jadi anak yang seperti ini ada bimbingan khusus sampai beberapa hari lah, sampai terlihat perubahannya. Jadi pernah ya itu anak yang seperti itu. Saya tahan sampai belajarnya itu dengan saya yang bimbing langsung belajarnya sampai beberapa hari, sambil setiap hari membuat pernyataan. Setiap hari juga dia menceritakan dia sudah berbuat apa hari itu, kebaikan juga ya, berbuat apa dia hari itu, mungkin kebaikannya, mungkin kesalahannya, dia cerita. Nah, akhirnya kan makin akrab karena beberapa hari dengan bimbingan saya langsung secara personal ya kan, dan supaya pelajarannya tidak tertinggal, pelajarannya juga dia kerjakan dengan saya gitu. Akhirnya saya tanya, kamu enak nggak kalau nggak punya teman, kamu sendirian aja, nanti istirahat nggak bisa main sama teman, enak nggak seperti itu? Nggak enak. Nah, enak mana kamu punya banyak musuh apa punya banyak teman? Lalu dia mengatakan punya banyak teman. Nah, dari situ dia sudah sadar ya. Setelah dia sadar, kemudian kita pantau lagi pergaulannya dengan teman-teman yang sambil kita beri, jangan lupa ya, kita beri apresiasi. Ketika dia berbuat baik, kita beri apresiasi. Dan ternyata alhamdulillah ada perubahan terhadap siswa tersebut. Iya, sikap maupun karakter. iya betul. Tadi dengan penyelesaian khusus ya, dengan bimbingan. Nah, selain berarti ibu nih tadi memberikan waktu khusus terkait kasus tersebut. Ada nggak yang misalnya di dalam suatu permasalahan di sekolah ini ada kasus-kasus tertentu yang memang ibu dapat selesaikan secara langsung atau memang semua terselesaikan dengan memiliki waktu-waktu khusus? Ya, ada yang bisa secara langsung, ada yang memang perlu waktu khusus. Yang perlu waktu khusus ya seperti yang barusan saya ceritakan itu, karena dia beberapa kali melakukan kesalahan. Bagus sekali Bu, Ibu tadi memberikan waktu khusus dan bimbingan. Jadi dalam pengambilan keputusan juga Ibu sudah berpihak kepada murid, dan murid tersebut memiliki tanggung jawab atas perbuatan yang sudah dia lakukan. Baik Ibu, selanjutnya ada tidak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini memudahkan atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Alhamdulillah dalam pengambilan keputusan itu kan saya sering berkoordinasi dengan guru-guru, dengan orang tua murid. Nah, dari mereka itu dengan komite juga. Dari mereka itulah saya mendapat masukan-masukan. Jadi alhamdulillah tidak saya sendiri yang berpikir ini harus bagaimana, tapi alhamdulillah berkat guru-guru di sini, berkat orang tua murid yang mendukung, dan disitulah kita bisa mengambil keputusan yang terbaik. Baik, jadi faktor-faktor yang selama ini mempermudahkan keputusan yang ingin Ibu ambil itu salah satunya itu dari komite, guru, kemudian orang tua, dan Ibu sendiri ya. Jadi berkolaborasi dalam pengambilan keputusan sehingga nanti pada akhirnya tidak ada yang disalahkan. Memang pengambilan keputusan ini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tapi karena kita sudah mengambil keputusan secara bersama-sama, jadi emang keputusan itu yang sudah dianggap benar ya Bu ya. Nah Ibu, ini pertanyaan terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Pengalaman yang saya ambil dari kasus kemudian
keputusan demi keputusan itu ternyata sangat penting bagi kita untuk berkolaborasi, karena sebuah lembaga pendidikan ini berdiri atas beberapa halo. Belum ada. Iya, nanti lah. Iya, nanti tak kabari kalau ada lah. Iya. Assalamualaikum. Silang dulu Mbak tadi lah. Baik, Ibu, ini pertanyaan terakhir Ibu. Nah, dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman terhadap pengambilan keputusan yang sudah Ibu? Iya, terima kasih dari pengalaman-pengalaman kita ini. Alhamdulillah, ternyata betapa pentingnya sebuah kolaborasi. Betapa pentingnya kerjasama antara kepala sekolah, wali murid, wali kelas, guru, ya, kemudian komite. Nah, itu sangat-sangat penting untuk mewujudkan sekolah yang aman, sekolah yang tanpa kekerasan. Baik, Ibu, terima kasih atas waktunya pada hari ini. Terima kasih juga ini wawancara ini untuk memenuhi tugas saya sebagai guru penggerak angkatan 9 unit kerja SMA Negeri. Terima kasih atas waktunya Ibu. Selamat siang Bapak. Ya, terima kasih atas waktu yang Bapak berikan untuk kami berempat. Jadi dan tujuan kami di sini ingin mewawancarai Bapak terkait kasus-kasus yang dimana nilai kebajikan saling bersinggungan. Bagaimana Bapak sebagai seorang pemimpin mengambil sebuah keputusan terkait apakah itu dilema etika atau kehidupan moral gitu. Jadi kami sangat berterima kasih sekali karena Bapak mau meluangkan waktu Bapak di tengah kesibukan Bapak sebagai seorang pemimpin di sekolah ini. Baiklah, kami akan memulai sesi wawancara ini Bapak. Silakan. Baiklah, yang pertama yang kami tanyakan adalah bagaimana selama ini Bapak itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Yang pertama tentunya namanya kasus itu ada yang melaporkan memberitakan kami. Karena tanpa pemberitahuan awal kami tidak tahu kasus-kasus. Sebagai pimpinan tentunya tidak mungkin sampai ke level bawah tahu semuanya kami. Yang pertama identifikasi berarti berasal dari satu laporan. Ya, laporan baik dari terdidik, setelah didik, dan perangkat sekolah. Nah, tentunya pada saat menerima laporan, saya selaku pimpinan tidak langsung percaya saja. Jadi yang pertama laporan itu kami catat, kami perhatikan, kemudian saya cross-checknya ke orang-orang yang tahu betul terkait dengan peserta didik atau pendidik yang ada kasus tersebut. Ya, pokoknya orang-orang terdekat. Itu yang pertama. Jadi pertama kami mengidentifikasi dengan cara menggali informasi dari orang-orang yang bersinggungan dengan informasi. Sumber informasi itu kita gali dulu. Nah, setelah itu tentunya kami kumpulkan, ya, itu sebagai informasi saya terkait kasus itu. Kan kami biasanya saya panggil bergantian itu, nah, bersamaan. Saya secara pribadi saya kasihkan waktu khusus untuk menggali apakah kasus tersebut terkait dengan tadi etika atau bukan bola atau kategori yang lain. Nah, tentunya kalau pernah mengalami ketika ada laporan bahwa salah satu peserta didik kami itu sempat beredar informasi bahwa itu sebagai pencuri helm.
setelah kita gali informasinya ternyata yang berkembang tidak seperti itu ya. Jadi dilemanya adalah bahwa satu sisi sebagian warga sekolah sudah menganggap bahwa informasi itu sudah benar bahwa dia itu adalah memang pelakunya, ya kan? Itu dilemanya. Sebelum memiliki data fakta yang akurat dari sumber-sumber yang terpercaya, mereka sudah menjustifikasi bahwa ya itu memang padahal bukan. Setelah itu kami gali, kami kumpulkan, kita panggil orang-orang terdekatnya, orang tua dan pihak yang dirugikan, kita cross check ke sana. Dan ternyata memang kejadiannya tidak seperti itu. Nah, akhirnya apa? Hanya ada dua pertimbangan. Satu sisi dorongan bahwa sebagian warga sekolah menjustifikasi bahwa dia pelaku. Satu sisi kita sudah membuktikan bahwa dia ternyata akhirnya kita sudah konfirmasi ke beberapa pihak ya, dan yang tidak kalah penting adalah yang harus kita percaya adalah yang bersangkutan di aspek kejujuran itu utuh dia dari kita bicara dari negatif sampai kejujuran didahului dengan tapi kita juga jadwalan juga itu sebelum mengambil keputusan kita minta Bapak Ibu yang memang ada kaitannya dengan tersebut untuk datang menggali informasi. Jadi langkah saya adalah mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya ya, mengklarifikasi, memverifikasi informasi yang saling berkaitan. Nah, setelah itu adalah pengambilan kesimpulan atau keputusan. Nah, seperti itu, mengidentifikasinya seperti itu. Apakah itu masuk dilema, etika atau tidak? Ternyata yang kasusnya sama, nanti itu termasuk di dan kasus-kasus seperti itu. Oke, baiklah. Yang berikutnya ini Bapak, bagaimana selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan sekolah Bapak, terutama untuk kasus di mana dua pengemudi sama-sama benar atau sama-sama mengandung? Ya, biasanya saya mempertimbangkan dulu nilai kebermanfaatan mana yang lebih dirasakan oleh warga sekolah, ya itu dulu. Walaupun sama-sama benar, tapi saya mempertimbangkan output dan outcome-nya itu yang paling berdampak bagi sekolah itu nanti. Itulah urutan yang paling pertama saya ambil. Misalkan ada dua yang nilai baik, tetapi harus memilih, maka saya akan urutkan dampak dari kegiatan atau aktivitas itu mana yang nanti bisa dirasakan langsung, terutama saat ini kan kurikulum pendidikan mana yang bisa dirasakan langsung oleh peserta didik. Itu yang pertama. Kalau yang dirasa yang nilai manfaatnya yang untuk pendidik saya nomor 2 kan. Yang penting yang prioritas adalah mana nanti outcome-nya, dampaknya yang bisa dirasakan langsung. Terlihat bagaimana Bapak itu memfasilitasi di kelas dengan jaringan wifi, terus ada juga bagaimana teknologi yang ada di kelas tersebut terkait dengan IC yang memang tersedia di dalam kelas, setiap kelas begitu Bapak. Nah itu kan betul, itu kan sebenarnya mengorbankan hal-hal yang baik lainnya. Karena mohon maaf dari untuk alokasi biaya internet di kelas-kelas itu kan tidak murah ya. Jadi memang sumber dana yang cukup. Nah akhirnya untuk kegiatan-kegiatan khusus lainnya seperti untuk peningkatan kompetensi guru melalui IHT, workshop itu kita kurangi. Tetapi kita push up ke kelas-kelas untuk layanan internet di kelas itu kan bisa dirasakan langsung oleh peserta didik. Itu kan sama-sama baik. Peningkatan kompetensi peserta didik, pendidik juga penting. Tetapi peserta didik juga kita harus fasilitasi biar merasakan dampak belajar dan proses IT mereka hari-hari harus akses internet. Nah seperti itu. Ya, jadi dampaknya yang nomor 1 ya dirasakan. Untuk yang berikutnya ini Pak, tadi kan Bapak sudah menjelaskan masalah identifikasi masalah yang ada di sini. Bapak selain klarifikasi dan melakukan pengecekan perkaranya, apakah ada langkah-langkah atau prosedur lain Pak yang sudah Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan ini kalau sudah ada datanya sudah ada, yang buktinya sudah ada, apakah ada prosedur berikutnya untuk mengambil keputusan?
Biasanya sebelum saya mengambil keputusan akhir itu saya merefleksi atau mengevaluasi apakah keputusan A, B, pilihan dan keputusan itu ada yang dampak merugikan entah bagi yang tadi yang bersangkutan, apakah dampak sarana seperti sekolah dan lain-lain. Itu merefleksikan itu ya. Yang kedua, jadi setiap pilihan ini ya, setiap pilihan keputusan yang akan saya ambil pasti saya akan bayangkan nanti akan seperti di mana muaranya. Itu yang pertama. Terus yang kedua biasanya saya mencari referensi yang lain. Biasanya saya coba iseng-iseng buka YouTube atau searching di Google terkait dengan aturan-aturan atau kejadian-kejadian di sekolah lain yang mirip dengan kejadian di sekolah. Terus yang terakhir tentunya saya menerapkan nilai baik ya, nilai baik yang harus kita nilai kebajikan yang harus kita pegang teguh dan harus kita laksanakan, bahwa itu memang harus diambil ya, meskipun mungkin ada beberapa pihak yang tidak sama. Kemudian untuk langkah yang sudah Bapak ambil ini, apakah menurut Bapak itu sudah efektif Pak dilakukan di sini? Sepanjang pengetahuan saya sudah cukup efektif, karena yang tadi kontra dengan keputusan tadi akhirnya keputusan itu sudah diambil dengan berbagai pertimbangan saya rasa langkah-langkah seperti itu sangat-sangat efektif. Jadi kita tidak secara buru-buru mengambil keputusan sehari ini ada kasus, siangnya atau besok paginya ada kerjaan, kan tidak boleh. Kita harus ada prinsip kehati-hatian di sana. Iya. Selanjutnya, baik Bapak ini sudah lebih mengajar murid dengan memfasilitasi ya murid-murid dahulu daripada pendidiknya ya. Memang kita harus seperti seperti ini. Kemudian Bapak juga sudah mengenalkan nilai kebajikan di dalamnya. Nah, selanjutnya Pak, saya tanyakan hal-hal apa saja selama ini yang merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan. Ya, tantangannya sebenarnya sudah saya sampaikan di awal. Satu, pasti dalam mengambil keputusan itu ada yang kontranya itu pasti. Ya, itu biasa karena terjadi karena perbedaan sudut pandang. Karena sudut pandang di antara warga sekolah itu kan lain-lain. Sudut pandangnya pendidik mungkin sangat berbeda dengan sudut pandangnya kepala sekolah. Sudut pandangnya itu berbeda dengan sudut pandangnya tenaga pendidikan. Nah, itu jadi saya rasa efisien. Jadi maksud saya itu hal yang lumrah ya. Tantangannya adalah kita secara pelan-pelan meskipun tidak terjangkau. Biasanya saya sampaikan kenapa saya mengambil keputusan seperti itu dengan analogi-analogi lain, tidak dengan kasus di lain kesempatannya, untuk membangun kesadaran bahwa keputusan yang kemarin diambil itu ini loh sebenarnya. Iya kan, nggak harus diambil seperti itu Bu. Baik, satu lagi nih Pak, apakah Bapak itu memiliki tata cara atau jadwal tertentu sebelum dalam menyelesaikan suatu dilema etika ini, atau Bapak menyelesaikan secara langsung atau ada jadwal tertentu? Ya itu tergantung ininya, tergantung kasusnya ya, tergantung kasusnya. Jadi tapi secara umum biasanya saya tidak serta-merta langsung. Pasti ada, karena kan sudah disampaikan, saya harus perlu tahu informasi yang sebanyak-banyaknya, perlu klarifikasi dengan pihak-pihak yang bersinggungan dengan informasi tersebut. Tidak bisa langsung, pasti akan saya jadwalkan meskipun jadwalnya itu by kasus, tidak secara reguler bahwa kayak lini masa itu tidak, tergantung dari bobotnya kasus seperti apa. Tetapi yang di sini saya tidak pernah memutuskan hari ini ada kasus, besok sudah ada keputusan, tidak. Jadi memang ada tahapan. Bapak berproses dan tidak di waktu tertentu ya Pak.
Pak ya. Tidak hari itu juga selesai, Tidak. tapi ada nanti pertemuan lanjut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dari Ibu. Terima kasih lanjutkan saya Pak ya. Sekian tadi yang kita sudah simak sama-sama dari penjelasan Bapak bahwa setiap pengambilan keputusan Bapak itu mengenai 3 prinsip, yaitu dia tadi berdasarkan nilai kebajikan, kemudian berpihak pada murid dan juga bertanggung jawab ya Pak. Nah mungkin kalau dipikirkan sendiri pasti bisa puyeng Bapak nanti ya Pak ya. Nah Ya, betul. siapa sih Pak aktor-aktor atau yang terlibat dalam pengambilan keputusan ini yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan baik itu terkait dengan Ya. Yang pertama sebenarnya sudah saya sampaikan, yang punya ring, kalau dalam sekolah itu kan ada ring kedua, ring pertama prasekolah, ring kedua adalah awal prasekolah, dan koordinator BK kalau di sini itu saya jadikan ring kedua. Jadi di samping ada awal kesiswaan, BK juga menjadi ring kedua saya terkait dengan kalau muncul ada masalah-masalah yang harus kita selesaikan. Jadi pihak-pihak yang sangat erat hubungannya kalau setiap kali kejadian yang muncul, maka ya ring kedua itu wakil-wakil kepala sekolah dan guru BK, itu yang pertama. Terus yang kedua ada juga kami biasanya itu melibatkan orang tua yang itu sebagai bukan kita menyampaikan hasil pendidikan kita, investasi kita, tapi kita berunding untuk bagaimana memutuskan membantu pengambilan keputusan terhadap anak tersebut. Jadi yang pihak pada pertama, yang paling berkaitan dengan yang pertama sama sekolah dan keluarga dan orang tua yang sama atau keluarga terdekat. Nah itu yang paling yang paling ini paling apa tadi? Paling dekat ya? yang paling dekat Ya, yang paling membantu dalam yang membantu itu ya pengambilan ya keputusan. jadi orang tua juga biasanya saya pamit itu saya minta kira-kira bagaimana yang harus dilakukan untuk anak seperti itu. Berat ya Pak, mengambil Iya. Iya. Itu makanya kita libatkan. Jadi keputusan selama ini, mohon maaf, keputusan yang saya itu biasanya kalau melibatkan kasus-kasus seperti itu dan kasus-kasus yang lainnya, bisa keputusannya kami tidak bisa sepihak semua. Biasanya sudah menggunakan formulasi dari usulan orang tua, komunikasikan dengan keputusan sekolah, dan itu nanti menjadi keputusan sekolah. Biasanya tidak ada kontrasnya selama 7 tahun, tidak pernah ada setiap kali keputusan itu di counter oleh orang lain, tapi karena sudah kita libatkan dulu, sudah kita Kolaborasi ya Pak ya. Baik Bapak. Kita sampai ke pertanyaan terakhir Pak. Oke, dari semua hal yang sudah kita bincangkan hari ini Pak, apa sih yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil sebuah keputusan yang mungkin di sisi satunya dia benar, di sisi satunya juga dia nilainya benar sebenarnya. Adakah pesan yang bisa disampaikan? Ya, yang prinsip yang pertama itu setiap kali ada kejadian kasus-kasus saya membuka telinga lebar ya atau memberikan waktu seluang-luangnya untuk menampung, bukan mempercayai. Jadi informasi yang datang ke saya tidak langsung saya terima. Informasi apapun saya tidak telan mentah-mentah, baik dari ring 2, baik dari eksternal maupun itu pertama itu saya tidak mudah percaya informasi sebelum saya yang kedua tentunya adalah saya klarifikasi. Nah klarifikasi biasanya saya klarifikasi sila antara penyampaian informasi A, nanti saya tanyakan ke penyampaian informasi B, sama enggak itu, sinkron enggak. Dari situ saya sudah bisa mengambil benang merah. Saya konfirmasi. Terus yang kemudian pengalaman yang biasanya juga setelah itu saya diskusi di rumah dengan keluarga, terutama dengan orang terdekat saya. Sharing kan nggak apa-apa kan sharing di rumah, ya kan? Jadi bisa ambil informasi itu dari lingkungan sekolah, orang tua. Saya juga masih sharing dengan keluarga di sini. Dan paling tidak meminta pendapat, ya kan? Karena saya akui bahwa walaupun sebagai
Pak tidak semuanya tahu, tidak semuanya menguasai. Barangkali ya kan dari ide yang disampaikan di rumah itu lupa ini tempat ini kan begitu. Iya kan? Ya, karena netral, khususnya netral. Nah kalau yang kita karena terlibat di sini otomatis karena sedikit banyak pasti bersinggungan. Nah, kalau posisi netral itu dia lepas ya menyampaikan itu karena solusinya kadang-kadang saya pakai. Jadi itu. Jadi triknya ada 3 itu ya. Nah setelah itu kami rangkum, kami mana yang menurut kita memiliki kebajikan untuk kita semuanya, meskipun mungkin dianggap oleh beberapa orang tidak adil, tetapi itu hanya karena perbedaan perspektif aja sih sebenarnya. Iya kan? Nah, itu aja Bu. Baik Bapak, berarti ada trik nih yang dapat kami jadikan sebagai pelajaran juga bagi DPR yang kedepannya nanti. Mungkin kasusnya tidak sekolah, mungkin ada kasus-kasus yang bersifat nanti bahwa untuk mengambil sebuah tugas kita harus mengidentifikasinya dengan baik. Kalau pengalaman dekat, tapi bukan berarti itu menerima mentah-mentah ya Pak ya. Kemudian kita harus mengkonfirmasi kebenaran ya Pak ya terkait apa yang disampaikan baik dari sisi A atau sisi B. Kemudian terakhir kita dapat mendiskusikan sesuai dengan prosesnya lebih netral dibandingkan yang tidak terlibat. Dan yang lupa saya ya paling tidak kita juga harus terakhir ya itu kita juga harus punya rambu-rambunya mungkin kata tertib, peraturan. Nah itu harus kita jadikan salah satu acuan juga dalam pengambilan keputusan. Ya, kadang-kadang kalau hanya berdasarkan masukan terus apa itu prinsip atau nilai-nilai keyakinan saya belum tentu semuanya tertuang di aturan. Nah, jadi harus semuanya disampaikan. Itu Bu, sementara itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ya ada manfaat.